Oke, dari simulasi yang sudah jadi ini, mari kemudian kita coba mainkan atau kita ubah-ubah parameter yang ada di sini untuk melihat bagaimana efeknya pada kondisi operasi di evaporator serta hasilnya pada neraca massa dan neraca massa di tiap efek gitu. Nah, balik lagi ke sini. Ini kan dari awal kita sudah mengasumsikan bahwa pertama nilai A untuk tiap efek itu sama, karena memang biasanya multiple efek evaporator itu didesain agar tiap efek itu punya dimensi yang sama. Kalau misalnya nilai A1, A2, dan A3 itu nggak sama, maka persamaan ini yang U1DT1 sama dengan 3 kali U2DT2 sama dengan 3 kali U3DT3 itu nggak berlaku gitu. Karena ini kan persamaan ini bisa kita buat seperti ini karena nilai A-nya itu kan sama, maka bisa dihilangkan gitu dari persamaan. Oke. Nah, ini asumsi yang selalu berlaku karena sepengetahuan saya itu multiple efek evaporator itu selalu dirancang dengan dimensi yang sama atau nilai A-nya itu sama. Oke, pertama coba kita kita simulasikan atau kita ubah asumsi kita terkait nilai Q atau hubungan antar Q1, Q2, dan Q3. Di sini kan dari awal kita sudah menggunakan faktor pengali 3. Nah, misalnya saya turunkan gitu faktor pengalinya. Tadi kan kita sudah coba kalau misalnya ini 1 gitu nilainya, artinya Q1, Q2, Q3 itu kita anggap sama nilainya. Itu nanti efeknya ke yang paling terasa atau terlihat itu adalah efeknya ke delta T, dengan asumsi semua operasi yang lain gitu sama gitu ya. Kita nggak usah lihat dulu nilai X2, X3 nya, walaupun ini ngaco, itu biarkan aja karena nilai X3 ini justru dipengaruhi oleh delta T ini, karena delta T itu kan mempengaruhi T itu mempengaruhi entalpi mempengaruhi nilai vapor mempengaruhi nilai L, nah nanti L itu mempengaruhi nilai X-nya. Nah, di sini aja kita udah bisa lihat kalau misalnya dalam proses ini at given operation condition, yang maksudnya nilai fluidnya segini, XF-nya segini, terus kemudian temperatur efek satunya kita input nilainya 56. Kalau misalnya Q1 itu sama dengan Q2 dan Q3, nanti delta T efek kedua dan efek ketiga itu menjadi lebih besar. Karena Q1 itu kan nilainya hasil pengalian HFG1 dengan V1 ini kan ya. Nah, kita menginginkan di efek kedua nilai Q-nya itu juga sama gitu. Karena kita memaksa gitu ya, nilai Q1 Q yang ditransfer di efek 1 itu sama dengan di efek kedua, maka otomatis delta T-nya itu harus menyesuaikan supaya nanti nilai Q yang dihasilkan itu nilainya sama. Nah, kenapa ini delta T-nya menjadi lebih besar? Karena kan di sini kita harus, kalau delta T itu lebih besar, itu kan artinya kita harus membuat delta T itu kan sebenarnya seperti driving force untuk terjadinya perpindahan panas. Nah, kalau misalnya ini tadi nilainya kecil kayak gini, kita bikin Q2 ini adalah sepertiganya dari Q1, artinya di sini tuh lebih kecil gitu heat yang ditransfer, maka otomatis delta T-nya itu delta T yang dibutuhkan sehingga terjadi perpindahan panas itu menjadi lebih kecil. Nah, kalau misalnya kita pingin di sini ada Q yang lebih besar, yang Q yang atau panas yang ditransfer itu lebih besar nilainya, maka kita harus memperbesar driving force-nya yaitu berupa delta T. Nah, nanti efeknya ke temperatur. Oke. Jadi karena kita ingin driving force perpindahan panas di efek kedua ini cukup besar sehingga nilai Q2 itu sama dengan Q1, maka DT-nya menjadi 13,5. Maka perbedaan temperatur antara V1 sebagai fluida panas untuk efek kedua itu harus sebesar 13,5
ya dibandingkan dengan temperatur operasi di T2. Artinya selisih temperatur antara efek 1 dan efek 2 itu harus 13,5. Nah itu kan kalau misalnya dari segi kalkulasi, dari segi teori ya nggak masalah dong, kan ada delta T gitu, jadi ada Q-nya gitu. Jadi kita balik lagi ke teori atau prinsip tentang kualitas energi itu. Walaupun misalnya terdapat perbedaan temperatur sebesar 13,5, artinya kuantitas energi di V1 ini cukup besar dibandingkan dibandingkan dengan yang ada di efek kedua, itu belum tentu bisa mentransfer energi karena kualitasnya yang rendah. Kemudian hal lain yang harus kita lihat adalah karena temperatur di efek kedua ini harus dibuat 13,5 derajat lebih rendah dari temperaturnya vapor, nanti kan berarti suasana di efek kedua ini harus suhunya atau temperaturnya 42,5. Nah balik lagi ke urusan kita ke tekanan. Nah untuk membuat pelarut atau air itu menguap di suhu 42,5, si vessel ini atau si evaporator ini harus dikondisikan pada tekanan 6 kilopascal. Itu kan berarti 0,06 bar. Ya, hampir sama dengan 0,06 atm. Itu kan sangat-sangat rendah. Nah, balik lagi untuk membuat bejana atau vessel, atau ini kan sebenarnya bejana ya. Mirip-mirip vessel gitu. Dia vessel yang ada cup di dalamnya. Untuk membuat vessel itu bertekanan atau cup itu bertekanan 0,06 bar itu butuh energi juga gitu untuk menyedot semua uap ini keluar dari cup sehingga tekanannya jadi 0,06 bar. Oke, nah itu efek dari pengambilan asumsi Q1 itu sama dengan berapa kalinya Q2. Nah ini hal yang sama juga terjadi di efek ketiga. Di sini kan juga harus besar delta T-nya supaya Q3 ini sama dengan Q1 gitu. Kita harus membuat ada delta T sebesar 10,8 antara temperatur vapor 2 dengan temperatur di evaporator efek ketiga itu. Nah ini kalau misalnya kita paksakan seperti ini, itu nanti temperaturnya tambah rendah lagi, tekanannya tambah rendah, dan mungkin juga efeknya ke neraca massa itu menjadi tidak balance gitu. Maksudnya nggak solve, hasilnya jadi minus gitu. Nah mungkin kita bisa anggaplah kita bisa hilangkan nilai minus ini dengan menurunkan nilai X1, misalnya jadi 0,11 kita lihat. Nah mungkin dia jadi nggak minus lagi gitu. Ini kan kalau dari segi kalkulasi secara teori ini betul gitu, karena semuanya balance, tidak ada yang minus. Terus juga terdapat selisih temperatur antara T2 dan efek ketiga. Ya ini kalau dilihat dari kalkulasi aja ini benar gitu. Tapi kalau misalnya kita bayangkan proses ini di kenyataannya, ini akan menjadi sangat tidak efisien karena kita harus mensuplai energi tambahan supaya bisa menyedot keluar uap dari efek kedua dan ketiga, sehingga menciptakan tekanan yang sangat vakum gitu di efek kedua dan efek ketiga gitu. Membuat tekanan 0,08 yang hampir-hampir 0 gitu ya, apalagi 0,04 itu bukan perkara yang gampang, bukan proses dengan energi yang rendah. Dia butuh energi juga gitu untuk membuat evaporator ini bertekanan vakum. Oke, mari kita kembalikan ini ketiga tadi. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Jadi itu ya tadi cara mengevaluasi apakah pilihan kita terhadap faktor pengali untuk Q itu sudah masuk akal atau enggak. Cukup lihat dari temperaturnya saja. Itu kira-kira doable atau enggak gitu ya. Untuk membuat dia 12 sampai 10 aja itu mungkin juga perlu energi gitu. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena memang produknya itu dari awal nggak bisa diproses dengan temperatur yang sangat tinggi. Jadi kita cari cara gimana supaya nanti ke belakangnya itu temperaturnya itu nggak menjadi terlalu rendah gitu ya.
Misalnya saya buat di sini jadi 5 kali, apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat di sini kan jadi 0,2, mungkin anggap ini benar dulu ya, anggap ini benar, anggap ini produknya 0,2 dulu, bukan 0,3. Nah, kita bisa lihat kalau saya perbesar faktor pengali untuk nilai Q, itu makin lama temperaturnya makin naik gitu. Jadi kalau tadi dia turun sampai di sini sekitar 40-an atau 38-an kalau nggak salah, sekarang dia masih jadi naik menjadi 50, jadi nggak terlalu jauh bedanya dengan temperatur di efek 1. Nah, mungkin dalam banyak hal yang asumsi 5 kali ini lebih praktikal gitu ya, lebih mudah untuk diterapkan di lapangan dibanding kalau kita pertahankan nilai Q1 dan Q2 itu sama itu nilainya, atau cuma 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, ini masalah benar atau salahnya itu tergantung yang mendesain. Apakah dari engineering sense-nya yang mendesain. Oke, yang mendesain itu biasanya nggak cuma satu orang, tapi dalam satu tim. Nah, tim itu kemudian harus berdiskusi, harus menganalisis apakah hasil rancangan ini dalam prakteknya nanti itu bisa dilakukan atau enggak gitu. Oke ya. Nah, ini saya penasaran bisa nggak ini digosik. Ya, Shoelight ini. Saya nggak tahu, mungkin ini faktor WPS-nya yang tidak powerful dalam menghitung. Oke. Ya, mungkin 0,146. Nope. 0,2. Enggak juga, mungkin di bawahnya sedikit. Oke, anyway, kita lupakan dulu yang ini karena faktor technical di mana WPS spreadsheet tidak sepowerful Excel sepertinya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di simulasi kamu ya. Oke, jadi kalau di sini saya kan akan, karena formulanya sudah otomatis, jadi kalau saya ubah nilai di sini, maka ini kan cuma cuma teks, jadi dia nggak ngikut angka 5 ini, tapi kalau di simulasi nilai T2 ini dia langsung per 5 kali, ini kan M31 ya, per 5 kali U2 nya. Oke, lalu apalagi yang bisa kita simulasikan di sini? Itu dari Q1. Oh ya, U. Oke, U ya. Saya balikin lagi ke simulasi awal. Oke, kemudian dari sini kita evaluasi nilai U. Apakah kita sudah puas gitu ya dengan nilai U yang kita pilih, atau kita masih bisa merefine atau memperbaiki gitu nilai U ini supaya nanti kondisi operasinya menjadi lebih make sense lagi gitu. Oke, di sini kan saya buat semakin ke kanan itu nilai U-nya semakin tinggi ya. Jadi misalnya saya bikin sama gitu, saya bikin yang paling rendah gitu semua 500, apa efeknya? Nah, efeknya juga ternyata ke delta T. Semakin rendah nilai U yang kita pilih, artinya semakin kecil panas yang ditransfer per detik per meter kuadrat derajat Celcius. Itu kan nilai delta T-nya itu akan ngikut ya. Kalau nilai U-nya sama-sama 500, A ini mau diapakan pun faktor pengali 3 ini, nilai DT1, DT2, DT3 ini nilainya bakal sama semua. Oke, kalau misalnya kita balikin ke tadi dulu. Nah, itu kan kalau kita bisa lihat di sini nilainya nggak berubah gitu. Karena patokannya masih di sini. Patokannya masih di ketika A1 ini 38 ya pasti semuanya ngikut 38. Oke, ini bukan sama dengan ya, tapi ada persamaannya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya saya perkecil nilai U masing-masing efek,
ya nanti efeknya ke temperatur makin rendah gitu. Delta T-nya semakin besar. Kalau misalnya U ini saya perkecil, maka delta T di tiap efek itu juga akan semakin besar, maka temperatur evaporasi di tiap efek ini pun juga akan semakin turun. Karena delta T-nya besar, maka T-nya pasti turun. Kalau udah T-nya 20 seperti ini, dimana P-nya itu 2 kilopascal, ya ini akan sangat susah gitu untuk membuat dia beroperasi di tekanan vakum seperti ini. Oke, nah kalau misalnya saya buat semuanya gede gitu ya, saya buat sama tapi gede. Apa itu Na? Nah ini pun juga sama ya, kalau misalnya U-nya saya bikin sama, walaupun nilainya udah besar, nanti efeknya ke delta T-nya pun juga ngikut gitu. Ini kan karena kalau delta T-nya besar sementara Q-nya itu sama. Ini saya juga harus mikir dulu kenapa dia tetap sama gitu, delta T-nya 18. Delta T itu kan adalah ini dikali ini. Iya, ini juga sesuatu yang baru saya temukan ya, saudara-saudara. Kalau kita bikin sama nilai U-nya, maka delta T-nya nggak bergeming karena delta T itu kan adalah Q dibagi, ini kamu sambil mendengarkan tolong sambil ikut berpikir ya, kenapa dia delta T-nya tetap 18 gitu. Ini kan kalau U-nya segini, maka U kali DT. Oh iya, karena pembaginya sama ya. Kalau misalnya DT2 itu kan adalah U1 dikali DT1 dibagi 3 kali U2. Nah, ininya sama itu angkanya. Maka kan nanti saling menghilangkan. Jadi kalau misalnya nilai U1, 2, 3 ini selalu saya buat sama, mau berapapun nilainya, nanti DT-nya itu bakal tetap sekian nilai 18 selama nilai Q1 di sini itu nggak berubah. Oke. Saya ulangi, kan DT2 itu sama dengan U1 kali D1 per 3 kali U2. Nah, karena U1 itu sama dengan U2, ya dia saling bisa dicoret kan, saling menghilangkan itu. Jadi nggak ngefek mau berapapun nilainya, selama nilai U1, 2, U3 itu sama, maka DT2 ini bakal tetap 18, DT3 juga tetap bakal 18, dengan asumsi nilai Q1 nya ini tetap sekian nilainya. T nya ini maksudnya nggak berubah, maka Q1 itu kan nggak berubah juga gitu. Oke, dan X1 nya juga nggak berubah, maka V1 nya nggak berubah. Oke, nah ini kan kita bisa lihat gitu, kalau kita dalam hal ini kenapa kita ngubah-ngubah nilai U ini, maksudnya kita mau mencari berapa sih nilai U yang terbaik gitu, supaya nanti efeknya ke temperatur temperatur evaporator ini bagus gitu. Jadi maksudnya nilai U itu pada berapa sih supaya temperatur tiap efek ini bisa diterapkan gitu di lapangan. Jadi dia nggak terlalu rendah sehingga tekanan ini menjadi terlalu rendah juga gitu. Nah, kita udah lihat kalau misalnya saya bikin sama itu nilainya, mau gede mau kecil, itu nanti delta T-nya bakal tetap segitu, tetap konstan gitu nilainya di 18 karena sudah dikunci oleh nilai T1 ini. T1 itu kan mempengaruhi nilai HFG di efek 1 di HFG-nya V1. Selain dikunci oleh temperatur, itu juga dikunci oleh nilai X1 di depan. X1 ini kan mempengaruhi nilai L1, L1 mempengaruhi nilai V1. Nah, kemudian dengan HFG yang sudah ditentukan oleh 56, sudah dikunci oleh 56, maka Q1 pun juga terkunci nilainya di begini, 2369 kali 444 ini. Nah, makanya berapapun nilai U-nya, selama dia nilainya sama, maka DT-nya pun juga konstan. Nah, untuk melepaskan diri dari nilai DT yang terlalu besar ini, maka kita harus bikin berbeda gitu nilai U2 dan U3-nya gitu.
Oke, kalau misalnya kemudian saya bikin di sini 2500, sini juga 2500. Nah, ini kita bisa lihat T-nya delta T-nya masih lebih tinggi dibanding delta T kalau misalnya kita pilih di sini tuh 500 dan di sini 2000. Jadi kayaknya kalau yang saya tangkap gitu kesimpulannya, beda nilai U1 dan U2 dan U3 itu harus cukup jauh supaya nanti nilai T2 di sini bisa relatif besar. Oke, kita buktikan aja. Nah, ya kan kalau misalnya di sini saya bikin 500, di sini jadi 52. Tadi kan di sini 500, ini 2000. T2-nya jadi 51. Kalau misalnya saya bikin lebih jauh gitu jaraknya jadi 2500, T-nya bisa naik 1 derajat gitu. Dan di sini pun juga 47,9, nah di sini jadi 48,8. Nah, ini mungkin kondisi operasi optimum yang kita bisa capai dalam rangka menemukan kondisi operasi atau temperatur yang terbaik ya gitu untuk efek kedua dan efek ketiga. Karena kita sudah ditahan oleh ini T156 ini. Mau saya bikin 57 pun juga riskan karena bisa saja dia rusak gitu ya, sudah rusak gitu. Nah, ini kan kondisi contoh kasus yang kondisinya kita bisa bilang ekstrim. Jadi temperaturnya tuh temperatur produk itu rusak itu sangat rendah, itu 56. Jadi kita harus mencari cara gimana nih caranya supaya dari proses evaporasi ini produknya bisa tercapai 30%, tapi temperaturnya itu nggak terlalu rendah sehingga membuat tiap efek ini menjadi sangat vakum sehingga bisa diterapkan gitu di lapangan. Nah, mungkin di sini kalau mau lebih lebih bisa diterapkan lagi, kita coba naikkan aja gitu nilai Q2 dan Q3 nya gitu. Mungkin efeknya ke sini ya, ini mungkin perkara nggak bisa digosik aja, ini sebenarnya mungkin ada gitu hasilnya. Kalau kita lihat tadi kan 0,178 misalnya mendekati, jadi masih bisa gitu. Sebenarnya ini masih bisa ditemukan berapa sih nilai X1 nya yang tepat supaya X3 nya 0,3. Ini masalah di WPS nya aja tuh nggak bisa ngegosik. Oke, itu kira-kira hal yang bisa kita lihat di sini. Ya, so far saya ini udah ya. Mungkin nanti kalau ada hal lain yang bisa kita bisa simulasikan, kalau kita lihat efek perubahannya pada kondisi operasi evaporator, saya akan sampaikan lagi. Jadi sekarang cukup dulu, sekian. Selamat mengerjakan tugas ini, melanjutkan double effect yang kemarin dan membuatnya dalam bentuk triple effect, tapi tidak hanya mengkalkulasi, tapi yang saya harapkan dari tugas di sesi 5 ini adalah kamu bisa mengevaluasi asumsi-asumsi yang kamu pilih. Q1 apakah 5 kali, apakah 4 kali, apakah 7 kali, terus juga nilai U nya mau pilih berapa. Nah, ini kamu boleh menggunakan nilai U yang saya pilih, silakan. Q1 nya berapa kali 5 Q2 itu silakan, tapi jangan hanya meniru kondisi operasi yang saya pilih, namun usahakan dari pilihan yang kamu ambil itu kamu bisa menganalisis, pilihan ini sudah tepat karena T2 nya masih relatif tinggi, tekanannya itu nggak terlalu vakum sampai mendekati 0 banget. Nah, itu yang saya harapkan tuh, itu bukan simulasinya saja tapi analisis kamu. Oke, nanti mungkin di sesi 5 ini saya harus tambahkan juga bahwa tidak hanya file Excel-nya yang disubmit tapi juga analisis kamu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.